Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama dan menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu untuk pertolonganmu. Kami dapat melewati hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 30 ayat 1-3. Tertulis demikian. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Saudara dikasihi Tuhan, di India ada banyak praktek dan ritual penyembahan yang dilakukan oleh penduduknya. Dan seringkali begitu mudah kita dapat melihat ada pernak-pernik ritual yang ada di rumah-rumah penduduk dan bahkan di tempat umum seperti jalanan dan pasar. Banyak keluarga di India yang membuat altar kecil di rumahnya, di mana mereka melakukan puja atau ritual penyembahan setiap hari. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang benar, kita tentu harus malu bila kita tidak melakukan doa dan penyembahan kepada Tuhan setiap hari. Apa yang orang-orang India lakukan seharusnya menjadi teguran bagi kita yang masih sering malas-malasan dalam berdoa dan menyembah Tuhan. Dalam Keluaran pasal 30 ayat 1 ini firman Tuhan berkata, haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Apa itu ukupan, saudara? Ukupan, kata lainnya adalah dupa. Dupa biasanya masih dipakai dalam ibadah di beberapa gereja tertentu, seperti misalnya gereja Katolik dan beberapa gereja Ortodoks, dan juga dipakai di sinagog-sinagog. Tapi umumnya di kebanyakan gereja, ukupan atau dupa sudah tidak digunakan. Ukupan atau dupa ini berbicara tentang doa dan penyembahan. Harun diperintahkan Tuhan untuk membakar ukupan setiap pagi dan sore. Dan ukupan yang sudah dibakar itu akan terus mengeluarkan bau harum di kemah suci selama 24 jam. Makna dari hal ini adalah bahwa setiap hari kita umatnya hendaknya memiliki kehidupan doa dan penyembahan kepada Tuhan. Di ayat yang kedua sampai 3, kita membaca bagaimana mezbah pembakaran ukupan itu harus disalut dengan emas murni. Emas murni berbicara tentang ketulusan dan kemurnian serta kesungguhan hati kita. Jadi doa dan penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan hendaknya lahir dari hati yang tulus, murni dan sungguh-sungguh. Bukan berpura-pura atau masih menyimpan dosa dan kejahatan. Tuhan tahu isi hati kita dan kita tidak bisa menyembunyikannya dari Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak benar dalam hati kita, dalam hidup kita, kita perlu membereskan dan meminta pengampunan Tuhan, agar kita disucikan dari segala dosa dan kejahatan, dan kita layak untuk menyembahnya. Sehubungan dengan penyembahan, dalam Yohanes 4 ayat 24 Tuhan Yesus berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita perlu menyembah Tuhan dalam tingkatan di mana penyembahan kita itu dituntun oleh Roh Kudus dan dilakukan dalam kebenarannya. Penyembahan yang benar dan yang berkenan
hanya dapat terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran juga mengandung arti bahwa penyembahan itu tidak dibatasi harus dilakukan di suatu tempat, wilayah atau negara tertentu. Tapi dimanapun kita berada, kita dapat menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kehidupan doa dan penyembahan kita? Adakah kita melakukan itu setiap hari, bagaikan ukupan yang dibakar selama 24 jam terus menyala di hadapan Tuhan? Mari kita jadikan ini sebagai gaya hidup kita, yaitu berdoa dan menyembah Tuhan setiap hari di sepanjang hidup kita. Dimanapun kita berada, kita dapat melakukannya. Dan satu hal penting tentang penyembahan bukan hanya soal ritual, tapi penyembahan berbicara tentang seluruh hidup kita yang berkenan kepadanya, yaitu dalam berpikir, berbicara, dan berbuat. Semuanya itu selaras dengan kehendak firman Tuhan. Seluruh hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami untuk senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak melalaikan mesbah pembakaran ukupan, yaitu doa dan penyembahan dalam hidup kami. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit dan dalam berbagai masalah, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan jalan keluar. Kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan terjadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga membawa setiap rencana-rencana kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, dan terutama agar semua yang menjadi rencana Tuhan terjadi atas hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.